Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deltira Wulandari, NIM 22032391, kelas RMIK reguler 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Dosen pembimbing Henry Didiharto, Eskep, NS, MPD. Sistem pencernaan pada manusia memiliki peran yang sangat penting pada tubuh. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berperan untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi sumber energi, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik sendiri merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus dengan bantuan gigi dan lidah di dalam mulut. 1. Mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses penguyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. 2. Faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi pergerakan peristaltistik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. 3. Gaster atau lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, dan proteosa, renin, enzim untuk mengumpalkan protein, susu, atau kasein. Lalu dicerna oleh pepsin, asam klorida, atau HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. 4. Sistem tinum tenue. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm menjadi 760 cm. Penyerap nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah, pankreas, dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, eripsin, disakarase, dan lipase. 5. Rektum. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolom, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolom ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K.
Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristalistik. 6. Kolon. Kolon. Ini adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kolon ascendens terletak di bagian kanan di dalam rongga perut. Yang kedua, kolon transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Yang ketiga, kolon descendens terletak di bagian kiri rongga perut. Yang keempat, kolon sigmoid bagian akhir kolon yang terhubung dengan rektum. Ketujuh, anus. Anus atau proktalgia adalah rasa sakit pada bagian anus atau rektum. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya dan bisa mereda dengan sendirinya. Namun pada beberapa kondisi, nyeri anus bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit tertentu yang memerlukan penanganan medis. Saat mengalami nyeri anus, rasa sakit yang timbul dapat bervariasi mulai nyeri ringan, sedang, bahkan parah. Nyeri anus yang parah sangat mungkin mengganggu keseharian penderitanya. Dalam kasus tersebut, nyeri anus perlu ditangani oleh dokter. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.